Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, sedulur nanti akhir. Berjumpa lagi di podcast Setia, Sedulur Nanti Akhir. Kali ini kita kedatangan tamu. Beliau merupakan sahabat, relawan dan juga pendukung Ibu Haji Neti Prasedani MSI. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Haji Makmun Effendi, SHMM, merupakan Wakil Ketua Dekopinda Koperasi Kabupaten Cirebon. Mari kita sapa Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Alhamdulillah. Oh ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya boleh dong Pak perkenalkan diri terlebih dahulu dari Bapak sendiri. Terima kasih, baik. Akan saya perkenalkan, nama saya tadi sudah disebutkan, namanya Makmun Effendi. Ya, saya sehari-hari sekarang adalah pensiunan pegawai negeri sipil di Pemkab Cirebon. Saya pensiun tahun 2018. Udah lama ya? Ya, sudah lama, cukup lama. Terakhir saya pensiun di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Cirebon. Dan saya juga di tahun 2012 pernah bekerja di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Kabupaten Cirebon. Dan sekarang alhamdulillah saya setelah pensiun masih mengabdikan diri saya di Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Cirebon atau Dekopinda tahun masa bakti 2019-2025, insya Allah 2025. Saya kira kemudian halaman saya di Puri Sartika, Tukudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Saya kira itu sepintas ya perkenalan saya. Ya, terima kasih Pak. Oh ya Pak, dari tadi perkenalan yang Bapak udah sampaikan tuh Pak mengenai koperasi. Iya. Ngomong-ngomong tentang koperasi itu apa sih Pak gitu? Koperasi itu ya badan usaha orang perorangan atau badan usaha koperasi ya, yang bertujuan adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Itu koperasi seperti itu. Oh, boleh dong Pak diceritakan berbagai pengalaman Bapak di koperasi. Alhamdulillah ya, sejak saya pensiun dan bahkan sebelum pensiun sekitar 2012-2014 saya berdinas di Dinas Koperasi Kabupaten Cirebon ya kurang lebih 2 tahun setengahan, dan saya menduduki jabatan selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah begitu. Kemudian jabatan seperti kita maklumi bahwa di pemerintah daerah untuk kepentingan organisasi pindah-pindah ke tempat yang lain. Saya pernah juga di Dinas Parpora, kemudian Pariwisata Pemuda Olahraga, kemudian juga pernah di staf ahli Bupati, bidang sospol, sosial politik, kemudian juga pernah di Kes Banglinmas, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Cirebon. Dan terakhir menjelang pensiun saya menduduki jabatan selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, pensiun tahun 2018. Dan setelah itu di tahun 2019 saya diajak oleh teman-teman Dekopinda untuk bersama-sama bagaimana membina koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Dan alhamdulillah saya bersedia dan saya juga diterima oleh kawan-kawan dari Kopinda, dan sampai saat ini saya juga masih bertugas di Dewan Koperasi Indonesia sebagai wakil ketua Dekopinda. Sementara ketuanya adalah Bapak Pandi, sarjana ekonomi, yang kebetulan sekarang beliau sebagai anggota Dewan
DPRD Kabupaten Cirebon. Sekarang di Komisi 4 terakhir. Ya, alhamdulillah saya bersama Pak Pandi dan juga sahabat-sahabat dan rekan-rekan yang ada di Kopinda melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan koridor tugas pokok dan fungsi dari Dekopinda sebagaimana diatur di dalam pasal 57 dan 58 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Jadi lebih lanjut yang saya sampaikan bahwa tugasnya Dekopinda itu hanya 3, yaitu yang pertama edukasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait dengan perkoperasian, baik itu untuk pengurus dan juga untuk masyarakat. Dan yang kedua, memfasilitasi kerjasama antara koperasi dengan koperasi dan dengan badan usaha yang lainnya. Dan yang ketiga, melaksanakan advokasi terhadap koperasi-koperasi yang memiliki persoalan-persoalan hukum. Saya kira secara garis besarnya itu di samping tugas-tugas yang lain di dalam koridor tupoksi tadi. Wah, Masya Allah, banyak sekali ternyata pengalaman beliau ini. Ya, kira-kira nih Pak, kondisi sekarang di koperasi di Kabupaten Cirebon itu seperti apa? Ya, terima kasih. Kondisi perkoperasian di Kabupaten Cirebon itu kalau dilihat dari aspek jumlahnya berdasarkan database yang ada di kita itu sekitar 830-an koperasi berdasarkan database. Akan tetapi yang aktif tidak separuhnya, kurang lebih 340-an dah. Dan yang melaksanakan RAT juga tidak semuanya. Semua yang aktif itu tidak semuanya RAT. Ini mungkin disebabkan karena kemarin koperasi kita terdampak dari adanya COVID-19 dan itu sangat terasa sekali ya di lingkup koperasi, dan nampaknya sekarang sedang melakukan recovery terhadap apa yang dirasakan oleh dampak dari COVID-19. Dan alhamdulillah ya sedikit demi sedikit kami di Dekopinda bersama mitra kerja dari pemerintah yaitu Dinas Koperasi UMKM dan Gerakan Koperasi bagaimana untuk mencarikan solusi dalam rangka recovery ini agar koperasi bangkit kembali seperti sebelum tahun 2019. Karena tidak sedikit koperasi yang sekarang itu hidup segan mati tak mau ya begitu ya. Yang memang bisa dipahami oleh akibat karena adanya dampak dari COVID-19 itu sendiri. Kan tapi kami terus berupaya bersama-sama dinas sebagai pembina dari unsur dinas yaitu Dinas Koperasi, kami unsur dari Gerakan Koperasi bersama-sama juga atas dukungan dari Bapak Bupati Cirebon dan juga dukungan dari Gerakan Koperasi bahu-membahu untuk bagaimana caranya agar recovery itu tidak terlalu lama dan bisa bangkit kembali lah, sehingga koperasi itu bisa maju, bisa berkembang yang sesuai dengan harapan dari kita semua. Karena koperasi ini adalah penopang ekonomi yang sangat luar biasa, yang alhamdulillah meskipun kita dilanda COVID, alhamdulillah kita ya tidak terlalu seperti perusahaan-perusahaan yang lain mungkin ya. Jadi masih bisa bertahan lah begitu ya, bisa bertahan. Indikatornya yang masih bisa menyelenggarakan rapat anggota tahunan karena tikun memang ya secara sederhana. Dan alhamdulillah sekarang yang dapat menyelenggarakan rapat anggota tahunan itu sudah mulai banyak sekarang. Alhamdulillah, berarti ini pertanda bahwa memang koperasi sudah melalui recovery terhadap dampak dari COVID-19 yang kita rasakan bersama-sama. Kemudian selanjutnya saya kira ini perlu juga kerja keras dan
dalam hal ini juga pemerintah harus hadir di sini ya, harus hadir bagaimana agar koperasi di Kabupaten Cirebon ini bisa berkembang, bisa maju, yang bisa mensejahterakan seluruh anggotanya. Oleh karena itu ya perlu dukungan dari pemerintah ya, apakah itu melalui penganggaran di APBD untuk dinas koperasi, dan juga ya kami karena sama-sama pembina di Dekopinda juga ya sebaiknya memang harus juga dibantu oleh pemerintah melalui dana hibah dan seterusnya. Karena kalau kurang perhatian dari pemerintah terhadap anggaran baik di dinas maupun di Dekopinda, itu saya kira nanti pembinanya tidak bisa optimal, tidak bisa maksimal. Saya kira itu yang disampaikan. Kalau untuk program-program untuk recovery dari koperasi sendiri itu apakah sudah ada, Pak? Ya, sebetulnya kalau kita bicara terhadap kegiatan yang ada di dinas, sebetulnya itu bukan ranah saya sebetulnya ya. Akan tapi barangkali karena koperasi di Kabupaten Cirebon ini, alhamdulillah ya, jika dilihat di kabupaten lain, kelembagaan koperasi di Kabupaten Cirebon ini masih eksis. Kalau di kabupaten yang lain di wilayah 3 yang saya ketahui, baik itu di Kuningan, di Indramayu, di Majalengka, di kota Cirebon itu, kelembagaan dinasnya itu sudah di-merger dengan Dinas Perindustrian Perdagangan. Kalau di Cirebon itu alhamdulillah masih tetap berdiri, masih eksis. Nah ini saya kira sesuatu hal yang membanggakan kita semuanya, bahwa perhatian pemerintah terhadap perkoperasian ini secara kelembagaan alhamdulillah masih bisa dipertahankan. Tinggal tadi yaitu dukungan anggaran yang harus di-push begitu ya. Karena ya memang ibarat kendaraan, kalau bensinnya kurang ya bisa tidak sampai kepada tujuan nantinya kan seperti itu. Oleh karena itu ya harus diperhatikan terkait dengan anggaran di APBD khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di dinas. Kalau di dinas jelas ya sudah ada tupoksinya dinas koperasi itu. Saya kira yang dibiayai oleh pemerintah daerah melalui APBD ya terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang antara lain adalah pembinaan terhadap koperasi maupun pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya untuk berkoperasi. Di samping juga membina koperasi-koperasi yang saat ini sudah ada, yang jumlahnya tadi saya sampaikan, itu bagaimana agar koperasi itu dari 800 itu bisa kembali bangkit kembali lah seluruhnya, kalaupun tidak seluruhnya, mungkin koperasi-koperasi yang nampaknya sudah kembang kempis itu ya sebaiknya di merger lah ya, di merger sehingga kita orientasinya tidak kepada kuantitas tapi berorientasi kepada kualitas yang itu. Insya Allah dengan cara-cara seperti itu koperasi di Kabupaten Cirebon akan lebih cepat untuk recovery, untuk lari ke depan, bisa akan lebih baik lagi begitu. Saya kira itu. Nah selanjutnya baik ya, masih ada beberapa hal yang barangkali perlu diperhatikan. Ada beberapa koperasi ini sebagai kebanggaan masyarakat Kabupaten Cirebon ya. Koperasi itu kan ada koperasi primer, ada koperasi sekunder ya. Koperasi primer itu koperasi yang terdiri dari orang per orang, dan koperasi itu bisa didirikan berdasarkan Undang-Undang 2592, itu bisa didirikan oleh 20 orang. Akan tapi ada kemudahan melalui Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, itu dari 20 orang sekarang bisa didirikan hanya oleh 9 orang saja. Jadi itu kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pemerintah sekarang agar animo masyarakat untuk membentuk kelembagaan koperasi itu lebih banyak lagi nantinya ke depan. Itu suatu kemudahan. Kemudian
Kalau sekunder itu adalah terdiri dari badan-badan hukum koperasi, ya ini umumnya dari koperasi primer itu minimal 3, karena sekunder itu induk dari koperasi. Contohnya ada KUD, Koperasi Unit Desa. Itu induknya adalah Puskun namanya, Pusat KUD. Kemudian juga ada KPRI, Koperasi Pegawai Negeri Sipil ya. Itu ada sekundernya yaitu PKPRI, Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Ini juga di Kabupaten Cirebon cukup membanggakan, banyak koperasi-koperasi yang besar, barangkali ya apakah itu koperasi pegawai, koperasi yang ada di masyarakat, maupun koperasi unit desa. Ada beberapa koperasi unit desa, contohnya di Sedong ada yang namanya koperasi unit desa. Itu jumlah anggotanya sampai 13.000 orang ya. Itu cukup membanggakan. Dan itu jadi rujukan koperasi-koperasi lain banyak yang belajar ke Sedong. Gimana caranya KUD sampai anggotanya segitu banyak, ya kan begitu. Termasuk juga koperasi-koperasi pegawai, di sini ada koperasi pegawai negeri sipil ya yang ada di pemerintahan daerah juga, itu sangat luar biasa. Kemudian koperasi pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan juga koperasi yang besar. Dan termasuk juga tadi koperasi serba usaha atau KSP, koperasi simpan pinjam. Saya ulangi ya, koperasi itu terdiri dari kegiatan usahanya itu koperasi serba usaha dan tunggal usaha. Kalau tunggal usaha itu berarti koperasi yang usahanya hanya satu, hanya tunggal ya. Contohnya koperasi simpan pinjam. Sekarang koperasi simpan pinjam ini sangat berkembang dan sangat maju sekali. Banyak koperasi-koperasi KSP atau BMT atau KSPPS sekarang yang usahanya itu hanya tunggal usaha kan, tapi ya alhamdulillah ini sangat membanggakan, cukup kita semuanya operasinya maju-maju. Saya kira itu nanya. Masih ada lagi? Paling closing statement sih Pak, nanti kayak harapan Bapak gitu mungkin buat kedepannya koperasi. Ya, saya kira harapan saya terutama dalam konteks saya sebagai orang yang sebagai pembina koperasi di Dekopinda, harapannya tentu ya agar koperasi-koperasi di Kabupaten Cirebon itu bisa berkembang, bisa maju, dan itu kembali kepada gerakan koperasinya itu sendiri, kemudian kembali juga kepada pembina-pembina koperasinya, itu baik dari Dinas Koperasi sebagai unsur pemerintah, kemudian juga Dekopinda dari unsur gerakan koperasi, dan juga koperasi-koperasi induknya yang melakukan pembinaan terus terhadap koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Cirebon ini. Dan saya kira aspek regulasi juga perlu diperhatikan, karena saya kira untuk penguatan dari aspek regulasi sebaiknya maka juga harus dibentuk semacam peraturan daerah tentang perkoperasian. Di situ nanti akan menyempurnakan Undang-Undang 25 dan turunannya, Undang-Undang Omnibus Law dan turunannya, karena setiap kabupaten kota itu memiliki karakteristik tersendiri, muatan lokalnya tersendiri. Saya kira itu perlu diramu dalam suatu peraturan daerah, sehingga dengan peraturan daerah ini lebih mendorong bagaimana koperasi dengan muatan lokalnya itu bisa lebih bagus lagi nanti ke depannya. Ya, amin. Semoga harapan Bapak ini dapat tercapai, yang tentunya didukung oleh pendukung-pendukung yang terkait gitu. Iya, stakeholder terkait ya, stakeholder terkait
itu semuanya bahu-membahu. Dan saya juga sebetulnya kadang-kadang saya suka merenung begitu. Ini bagaimana caranya nih ya agar koperasi di Kabupaten Cirebon ini bisa berkembang. Kalau bahasa gergetan mah gergetan ini. Cuman apa yang harus dilakukan? Maka sebaiknya pemangku kepentingan stakeholder itu coba mendiskusikan ya persoalan-persoalan ini ya agar koperasi ini tidak mati, tidak berjalan di tempat, bahkan mungkin bahkan bubar begitu. Itu mana caranya? Mari kita bersama-sama begitu ya mendiskusikan itu. Ya. Sehingga kalau stakeholder kemudian pemangku kepentingan yang berkaitan dengan koperasi kita rembuk bareng-bareng ya. Kita cari dulu ya Solusinya ya Pak. Pertama biasanya kalau ingin mendapat sesuatu yang bagus itu biasanya berawal starting point-nya itu deh ya. Itu dari bagaimana caranya mengidentifikasi permasalahan dulu. Ya, identifikasi ini masalah koperasi permasalahannya apa aja begitu ya. Itu yang disebut dengan isu aktual namanya ya kalau dari sisi perencanaan. Nah dari setelah diidentifikasi terkumpul umpamanya permasalahannya karena modalnya kurang, sulit modal, karena SDM, karena pemasaran, ya karena tata kelola dan seterusnya. Itu kan persoalan ya diidentifikasi, diinventarisasi. Setelah ketemu itu baru nanti bagaimana memikirkan jalan keluarnya, solusinya seperti apa. Nah itu kita cari ke solusinya ya. Ya umumnya kalau permodalan bagaimana perbankan bisa memberikan akses permodalan kepada koperasi dengan bunga murah begitu ya. Nah di sini ya memang harus turun juga pemerintah juga. Apakah umpamanya pemerintah memberikan modal melalui pinjaman lunak ya, melalui bank-bank pemerintah atau seperti apa. Nah itu nanti itu yang disebut dengan arah kebijakan. Ya, arah kebijakan. Insya Allah kalau sudah begitu, pemangku kepentingan dan stakeholder yang terkait dengan perkoperasian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cirebon ini sudah bicara bersama-sama, duduk bersama, insya Allah nanti akan operasi ini akan bisa berkembang, bisa maju sesuai dengan harapan kita. Dan ujung-ujungnya adalah dalam rangka mensejahterakan seluruh anggotanya dan pada khususnya dan umumnya masyarakat Kabupaten Cirebon. Saya kira itu deh yang disampaikan. Mungkin itu saja podcast kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.